One, two, one, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat ayam tulis. Jadi di sini aku menggunakan sayap ayam. Ini caranya supaya sayap ayamnya menjadi rapi. Lakukan seperti ini pada semua sayapnya. Dan ini semua setelah dirapikan tulangnya supaya nanti kalau matang sayapnya bisa rapi, tulangnya tidak kemana-mana. Lalu siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada gula pasir, garam, lalu juga ada bawang putih. Aku menggunakan 5 siung bawang putih. Ada lengkuas, jahe, daun jeruknya lebih banyak lebih enak, daun salam, lalu ketumbar. Aku di sini menggunakan ketumbar bubuk. Kalau nggak ada ketumbar bubuk boleh diganti ketumbar biasa. Untuk jahe dan lengkuasnya nanti dikeprek, dan bumbu seperti bawang, lalu ketumbar nanti dihaluskan. Jangan lupa untuk kecapnya. Lalu juga nanti air setengah gelas. Nah, sekarang akan aku haluskan dulu bumbunya. Ada bawang putih dan ketumbar, garam dan gula. Akan aku blender. Kalau tidak ada blender boleh menggunakan penghalus ulekan. Oh iya, kelupaan, jangan lupa tambahkan kunyit. Aku menggunakan kunyit bubuk. Kalau nggak ada kunyit bubuk, boleh diganti kunyit biasa. Lalu tata untuk sayapnya di panci. Setelah itu tambahkan setengah gelas air. Dan juga masukkan untuk bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan daun salam serta masukkan untuk daun jeruknya. Jangan lupa untuk tulang daun jeruknya diambil supaya aroma daun jeruknya bisa keluar ya. Setelah itu masukkan jahe dan lengkuas terlebih dahulu, jangan lupa digeprek. Tambahkan kunyit bubuknya. Kalau menggunakan kunyit segar sekalian diulek ya, nanti dihaluskan ya untuk kunyitnya. Lalu tambahkan untuk kecap manisnya kurang lebih 5 sendok makan ya. Aduk terlebih dahulu, baru setelah itu dimasak dengan menggunakan api sedang saja hingga airnya menyusut. Jangan lupa untuk ditutup supaya bumbunya meresap ke ayamnya. Jika ada banyak daun jeruk, kasih lebih banyak daun jeruknya, bisa 4 lembar daun jeruk. Itu juga akan menambah cita rasanya ya. Jadi semakin banyak daun jeruknya, itu akan semakin sedap ya untuk aroma daripada ayam bakarnya nanti. Tapi itu juga tergantung selera masing-masing. Nah, ini ayamnya sudah mengering ya, agak menyusut airnya. Setelah menyusut, lalu matikan api kompor dan siapkan untuk pembakarannya. Oke, kita siapkan untuk pembakarannya. Aku menggunakan alat pembakaran seperti ini ya. Untuk alat pembakarannya bebas aja sesuai dengan yang ada di rumah. Boleh menggunakan teflon juga. Lalu bakar untuk ayamnya. Aku membakarnya sedikit aja dulu supaya nanti kalau mau makan ayam bakarnya selalu hangat ya. Lalu bakar ayam hingga mengering ya, dan jangan lupa untuk dibalik supaya rata ya untuk hasil bakarannya. Dan ini untuk ayam bakarnya sudah matang, lalu angkat dan siap untuk disajikan. Sajikan dengan menggunakan sambal tomat atau sambal terasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Resta Susi dimanapun kalian berada. Kali ini aku akan membuat resep asam-asam daging ayam. Untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap di sini. Jadi semuanya dari sayuran sampai dagingnya, bumbu-bumbunya sudah aku tulis lengkap ya. Dagingnya daging ayam. Jadi daging ayamnya sudah aku potong dadu dan sudah aku bersihkan. Lalu juga aku menggunakan cabenya cabai merah dibagi menjadi 2 saja. Jadi dipotong besar-besar ya, juga cabai hijau, lalu daun salam, serai sudah dikeprek, juga lengkuas yang juga sudah dikeprek. Ada bawang putihnya memotongnya besar-besar saja, jadi dibagi menjadi 2 atau 3 saja. Bawang merahnya juga dipotong besar-besar saja, tidak usah dipotong tipis-tipis ya. Lalu ada gula pasir, garam, ini adalah air asam jawa, lalu air, juga kecap manis ya aku menggunakannya. Nah, untuk sayurannya aku menggunakan wortel yang dipotong juga memanjang. Ini adalah jagung muda ya, juga dipotong memanjang. Tomat. Lalu ini ada kacang buncis yang dipotong juga memanjang. Semuanya sudah aku cuci bersih, jadi siap untuk dimasak. Sini siapkan wajan, lalu kasih sedikit minyak goreng, lalu gongso untuk bawang putih, bawang merah serta lengkuas dan serehnya sampai berbau harum atau setengah layu ya. Lalu setelah itu, setelah bawang putih bawang merahnya layu, masukkan cabai, gongso kembali hingga cabenya setengah layu. Tambahkan ayamnya, daging ayamnya, dan gongso kembali sebentar. Setelah ayamnya berubah warna, lalu masukkan air. Ini kekecilan ya untuk pancinya, jadi akan aku pindah ke panci yang lebih besar karena aku ingin banyak kuahnya. Jadi aku pindah ke panci yang lebih lebar dan besar. Lalu akan aku tambahkan air lagi. Jadi di sini aku menggunakan air sebanyak 800 ml. Selanjutnya masukkan daun salam, garam dan gula pasir. Lalu air asam jawanya. Juga tambahkan kecap manis. Aduk dan tunggu mendidih. Dan ini setelah kuahnya mendidih, jangan lupa untuk dirasa ya, jika nanti kurang asin atau kurang manis boleh ditambahkan untuk bumbunya. Lalu masukkan untuk semua sayurannya bersamaan, tidak apa-apa. Lalu masak sebentar saja hingga sayurannya matang. Lalu angkat dan siap untuk dihidangkan selagi hangat. Inilah hasil daripada asam-asam daging ayamnya. Akan aku tambahkan berambang goreng ya. Bagi yang suka, jika tidak suka tidak usah ditambahkan. Baiklah, selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah resep daripada asam-asam daging ayam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat video singkat yaitu ayam mercon. Bagaimana cara pembuatannya? Simak terus tutorialnya. Ini adalah bahan yang aku gunakan, jadi ada 5 buah cabai yang sudah aku potong-potong. Lalu kecap manis. Untuk bumbu yang dihaluskan ada cabai, bawang merah, bawang putih. Ini sudah aku haluskan ya. Lalu juga ada bumbu yang aku iris, yaitu ada bawang merah juga bawang putih. Tambahan juga untuk daun salam, daun jeruk. Lalu juga ada batang serai, lengkuas serta jahe. Jadi untuk bahannya ini aku bedakan menjadi 2 ya, bahan yang dihaluskan serta bahan yang dipotong-potong. Nanti juga tambahkan garam, gula serta air. Nah, ini untuk ayamnya aku menggunakan ayam kampung yang ukuran sedang, sudah aku potong-potong. Tadi kelupaan ya, tambahan juga untuk merica bubuknya. Seperti biasa, ini adalah takaran bahan-bahannya, aku tulis lengkap ya di sini. Nanti jika kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Sekarang akan aku mulai panaskan wajan yang ditambah dengan minyak sayur kurang lebih antara 2 sendok makan minyak sayur ya. Lalu gongso terlebih dahulu untuk bumbu yang dihaluskan.
Tambahkan juga untuk batang serai, lengkuas, jahe, lalu bumbu yang dipotong-potong, daun salam serta daun jeruk. Untuk daun jeruknya buang tulangnya supaya aromanya bisa keluar ya. Kongso hingga berbau harum. Setelah itu masukkan untuk ayam. Lalu tambahkan 1 gelas air. Juga tambahkan untuk garam serta gula pasir. Kalau sudah, lalu ungkep, tutup rapat, masak hingga ayamnya setengah matang. Nah, kalau sudah setengah matang, lalu tambahkan untuk kecap manisnya. Juga tambahkan untuk merica, gunakan merica bubuk ya. Lalu masak hingga airnya menyusut dan ayamnya empuk. Nah, ini setelah airnya menyusut serta ayamnya sudah empuk, ayam mercon siap untuk disajikan. Demikian. Assalamualaikum, untuk bahan-bahan dan takaran sudah aku tulis untuk membuat ayam crispy-nya. Pertamanya ayam yang tanpa tulang kita beri dengan jeruk nipis ya, air jeruk nipis supaya hilang amisnya, dan diamkan selama 15 menit. Setelah itu, setelah didiamkan 15 menit, lalu potong-potong tipis seperti ini, kayak di fillet seperti itu ya. Lalu siapkan untuk bahannya, aku pakai tepung instan, merek apa aja silahkan. Lalu aku juga menggunakan bubuk bawang bubuk, lalu saus tomat, lalu saus tiram, minyak wijen, juga lada bubuk, setengah butir jeruk nipis, bawang bombay, tomat, jahe, lalu cabai, bawang putih, garam, dan gula pasir. Lalu langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu lumuri ayam yang sudah difilet dengan garam, lada, juga garlic powder atau bawang bubuk. Lalu campur, aduk-aduk hingga merata dan diamkan selama 15 menit. Lagi menunggu untuk ayamnya yang dibiarkan 15 menit, kita siapkan untuk tepungnya. Tepung berbumbu ya, yang tepung siap saji. Ambil kira-kira 4 sendok makan tepung siap saji di mangkok yang pertama, lalu mangkok yang kedua berikan lebih banyak lagi tepungnya, kira-kira 10 sendok makan. Tepung yang sedikit kita beri airnya kurang lebih 1/4 sendok teh aja, sampai konsistensinya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu pekat, jadi bisa dikira-kira ya. Lalu setelah itu celupkan ayam di tepung yang kering dan masukkan ke larutan tepung yang cair. Celupkan kembali ke tepung yang kering. Jika ingin lebih tebal tepungnya boleh diulang 1 kali lagi. Sekali lagi, pertama masukkan ke tepung kering, dibaluri ayamnya. Masukkan lagi ke tepung yang cair. Terakhir masukkan atau baluri dengan tepung yang kering.
Lakukan hingga semua ayam terbalur dengan tepung terigu, tepung siap saji ya. Dan ini hasilnya setelah dibaluri dengan tepung siap saji, semuanya sudah selesai dan siap untuk kita goreng. Pertama panaskan minyak, setelah panas goreng ayam dengan api yang sedang hingga berwarna kuning keemasan. Sembari menggoreng dan menunggu ayamnya menjadi matang dan berwarna kuning keemasan, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk di-subscribe channel ini jika memang bisa bermanfaat membantu kalian semua dalam menemukan menu-menu masakan rumah ataupun kue-kue yang mudah. Silahkan untuk di-subscribe, jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya kalau aku ada update menu baru segera dapat notisnya. Jangan lupa juga untuk komen di bawah, mau dibuatkan menu yang seperti apa. Komen aja di kolom komen ya, tentunya komen yang baik dan sopan. Oh ya, jangan lupa juga untuk di follow untuk IG aku yaitu Rosita Susi. Di sana juga sering aku upload foto-foto untuk menu-menu atau masakan hasil masakan. Sebelum di YouTube biasanya aku terlebih dahulu share di Instagram. Kalau di YouTube itu kan karena seringnya numpuk jadwal menu, jadi kadang up-nya kan baru 1 atau 2 minggu setelah pembuatan atau edit video ya. Jadi memang kalau di YouTube itu lebih lama menunggunya untuk update ini menu yang terbaru. Yang update yang langsung cepat itu biasanya aku update-nya di Instagram aku. Jangan lupa untuk di-follow ya. Dan ini sebagian sudah ada yang menguning keemasan dan sudah matang. Lalu angkat ya. Kalau yang masih putih biarkan terlebih dahulu hingga kering berwarna kuning keemasan. Dan ini semuanya sudah berwarna kuning keemasan. Akan aku angkat semua untuk ayam crispy-nya. Lalu kita tiriskan dan kita siapkan bumbu untuk membuat saus asam manisnya. Untuk menyiapkan bumbu sausnya, terlebih dahulu panaskan minyak goreng. Pakai api yang sedang lagi ya, jangan terlalu besar supaya nanti tidak gosong. Lalu pertama gongsol terlebih dahulu, yaitu bawang putih dan juga jahe. Maaf ya kalau mengisi suaranya agak kurang jelas. Lalu gongso hingga bawang putih dan jahenya menjadi harum, berbau harum. Itu tandanya jahe dan bawang putihnya sudah setengah matang. Setelah berbau harum, masukkan cabenya. Lalu digongso lagi hingga cabenya menjadi setengah matang atau sedikit layu. Ya, tadi aku lupa menjelaskan bahwa tomatnya di blender ya. Ini untuk tomatnya udah aku blender. Kalau nggak ada blender boleh diulek. Tomat yang sudah di blender tadi masukkan ke bumbu yang digongso. Lalu masak hingga tomatnya menjadi matang. Jangan lupa tambahkan untuk sausnya, saus tomat ya. Kurang lebih 1 sendok makan aja. Lalu juga tambahkan saus tiram. Saus tiramnya setengah sendok makan aja untuk takaran. Masukkan juga untuk minyak wijennya setengah sendok makan. Dan gongso lagi bumbunya hingga tercampur rata semua. Jangan lupa tambahkan air sedikit, kira-kira ya 1/4 sendok aja atau kurang lebih 5 sendok makan ya air. Lalu tambahkan garam dan juga gula pasir. Gula pasir ini sebagai pengganti MSG ya. Lalu juga lada bubuk. Kalau yang sudah pakai MSG nggak usah menggunakan gula pasir, tidak apa-apa. Dan terakhir masukkan bawang bombay dan masak hingga bawang bombay sedikit layu. Kenapa dimasukkan terakhir? Agar bawang bombaynya tidak terlalu matang. Ini aku tambahkan gula pasir lagi sedikit supaya rasanya lebih nendang. Lalu tambahkan juga perasan jeruk nipisnya supaya ada asam-asamnya dan nanti rasanya akan menjadi asam-asam manis-manis begitu. Setelah airnya sedikit menyusut, lalu kentalkan dengan larutan maizena yaitu setengah sendok
teh maizena yang dilarutkan dengan air, masukkan, aduk sebentar hingga menjadi kental. Setelah itu masukkan ayam yang digoreng tadi ya, yang digoreng crispy tadi, dan aduk hingga rata sebentar saja. Setelah semua ayam terbaluri dengan saus asam manisnya, lalu angkat, siap untuk dihidangkan. Dan ini sudah matang ya, lalu siap untuk disajikan. Selamat mencoba untuk teman-teman semua di rumah. Semoga berhasil ya untuk mencoba menu yang praktis dan simpel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum dan bye-bye.